Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami mau Waalaikumsalam warahmatullahi. mempresentasikan tentang ekstraksi nikel yang beranggotakan Ali Isa Bakhtiar, Agung Rizky Gumilang, Muhammad Mislas Ad, dan Sultan Rafi Urahim. Lanjut, sejarah. Sejarah ditemukannya nikel itu oleh A.F. Kronstadt pada tahun 1751 dalam mineral yang disebut kupfernikel, nikolit. Nih, keberadaan di alam. Nikel adalah komponen yang ditemukan banyak dalam meteorit, besi, atau siderit, dan menjadi ciri komponen yang membedakan meteorit dan mineral lainnya. Ini karakteristik nikel. Namanya itu nikel, lambangnya Ni, nomor atom 28. Dia termasuk deretan logam transisi, golongan kalau di periode unsur itu 8B, periode 4. Massa atomnya 58. Biasanya ini dibulatin sih 59. Nah, konfigurasi elektronnya AR. 3D pangkat 8, 4S pangkat 2. Sifat fisika, logam putih, keperakan berkilat keras. Jadi itu nikel tuh bersifat fisiknya loh, sikap apa yang fisiknya tuh logam putih. Keperakan berkilat keras, dapat ditempa dan ditarik, ferromagnetis. Konduktor agak baik terhadap panas dan listrik. Jadi itu bisa menghantarkan panas atau listrik gitu. Nah, titik lelehnya 1420 derajat Celcius. Dia tuh kalau dipanasin sampai panas sampai 1420 derajat itu bisa leleh gitu loh. Dia bisa mendidih ketika titik didihnya itu 2900 derajat gitu. Itu nikel. Nah, ini sifat kimianya pada suhu kamar bereaksi lambat dengan udara. Jika dibakar berlangsung cepat membentuk oksida atau NiO. Bereaksi dengan Cl2, HNO3 dan aqua regia. Nih, nikel Ni tambah NO3, jadi itu NiO. Jadi dia menghasilkan H2O juga ya. Air. Tidak bereaksi dengan basa alkali, bereaksi dengan H2S menghasilkan endapan hitam. Ini pembuatannya elektrolisis nikel mate Ni2S3, anoda N2S3, jadinya 2Ni 2 plus 3S plus 4 elektron. Katoda Ni2 plus 2 elektron, jadinya Ni nikel. Bawahnya Ni2S3, jadinya 2 Ni plus 3S. Ini proses terbentuknya nikel. Proses pirometalurgi. Reduksi yang terjadi pada proses ini hanya sebagian dari besi baja yang dapat diikat menjadi terak dan sebagian besar masih dalam bentuk ferronikel alloy. Reaksinya 3FeS plus 3NiO jadinya 3FeO plus Ni3S2 plus setengah S2. Reaksi kedua, 2FeO plus SiO2 jadinya 2FeO prosesnya ya, bijinan, proses pendahuluan, roasting, drying, sintering. Terus peleburan, mate, teriak dibuang, teriaknya mate dipakai, terus dikonvektor, terus menghasilkan terak lagi dibuang itu, terus mate besemer, penggilingan, coursing dan grinding, terus panggang, oksida nikel, terus jadi arang nih, arang, terus jadi terak, nikel, terus ini jadi nikel, terus di sini tuh panggang ada jadi gas, debu, terus dipisahin gas sama debunya, gitu loh. Ya, silahkan Mas Alwi. Halo. Proses hidrometalurgi. Halo?
Pada proses ini konsentrat di-leaching dengan larutan amonia di dalam autoclave dengan tekanan kurang lebih 7 atm. Tembaga nikel dan kobalt larut ke dalam larutan amonia. Reaksi yang terjadi yaitu NiS plus 2O2 plus NH3 NiNH3nSO4. Next. 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 Oksida sulfida menimbulkan energi yang cukup banyak. Oleh karena itu, autoclave harus didinginkan terlebih dahulu untuk menjaga agar temperatur tetap bertahan antara 77 kurang lebih 800 derajat Celcius. Belerang yang ada di dalam konsentrat dioksidasi menjadi S2O3 2-, S2O6 2-, SO4 2-. Next. Sementara itu, besi dipisahkan sebagai ferrihidroksida dan sulfat basa. Larutan tersebut dididihkan untuk memisahkan tembaga. Reaksi yang terjadi yaitu Cu2 plus 2S2O3 2- menjadi CuS plus SO4 2- plus S plus SO2. Selanjutnya, larutan berisi nikel dan kobalt ini diproses dalam autoclave dengan hidrogen pada tekanan 15 atm atau absolut dan di temperatur 175 sampai kurang lebih 225 derajat Celcius menjadi NiNH3 2SO4 plus H2 NiNH4 2SO4. Next. 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 Aplikasi di dalam dunia industri yaitu yang pertama untuk membuat uang koin, baja nikel untuk melapisi senjata dan ruangan besi, untuk pembuatan baja anti karat dan alloy lain yang bersifat tahan korosi, palinit dan invar yaitu paduan nikel yang mempunyai koefisien muai yang sama dengan gelas yang digunakan sebagai kawat listrik yang ditanam dalam kaca, misalnya pada bolam lampu pijar. Next. Ya, di dalam laboratorium sebagai katalis pada reaksi kimia senyawa organik, contoh ROH plus NH3 menjadi R-NH2 plus H2O. Next. Persenyawaan. Next. NiSO4 6H2O atau nikel 2 sulfat merupakan garam berwarna biru dan sangat larut dalam air, bersifat paramagnetik. Garam nikel juga bersifat karsinogenetik. Ini ada contoh gambarnya, yang putih itu anhidrat, yang sebelahnya hexahidrat.
Halo. Next. Next. Mas. Aku ya, bukan. Monggo Mas Sultan dilanjutkan. Mundur sebelumnya. Ya, selanjutnya itu ada nikel sulfat atau bisa juga disebut NiSO4 6H2O atau nikel 2 sulfat. Merupakan garam berwarna biru dan sangat larut dalam air. Bersifat paramagnetik, garam nikel juga bersifat karsinogenik. Yaitu pada gambar contoh bentuk nikel sulfat ada yang anhidrat sama heksahidrat. Yuk lanjut. Nama dalam UPEC nikel 2 sulfat, nama lainnya itu nikel sulfat. Tampak nikel sulfat itu seperti kuning padat itu pada anhidrat, hijau biru kristal pada heksahidrat, biru kristal pada heptahidrat. Baunya tidak berbau, titik leleh lebih dari 100 Celcius pada anhidrat, 53 Celcius pada heksahidrat. Terus kemudian titik-titiknya 840 Celcius pada anhidrat dan 100 Celcius pada heksahidrat. Lanjut. Pembuatan nikel sulfat itu garam biasanya diperoleh sebagai produk sampingan dari pemurnian tembaga. Hal ini juga diproduksi oleh pembubaran oksida logam nikel atau nikel dalam asam sulfat. Sulfat nikel ditemukan sebagai Redgersite mineral langka yang merupakan sebuah heksahidrat. Heksahidrat kedua dikenal sebagai nikel heksahidrat atau Ni mangan dan Fe SO4. 6H2O. Heptahidrat yang relatif tidak stabil di udara terdapat sebagai monohidrat, terdapat sebagai mineral dwarnikit yang sangat langka atau NiFeSO4H2O. Lanjut. Aplikasi nikel sulfat dalam skala lab, kolom yang digunakan dalam polyhistidine packing berguna dalam biokimia dan biologi molekuler yang diregenerasi dengan sulfat nikel. Kedua, yaitu larutan dari NiSO4 6H2O dan hidrat terkait bereaksi dengan amonia untuk membentuk NiNH3 6SO4 dan dengan etilen diamin untuk memberikan NiH2 NCH2 CH2 NH2 3SO4. Next. Selanjutnya itu sebagai kalibran untuk pengukuran kerentanan magnetik karena tidak memiliki kecenderungan untuk hidrat. Next. Selanjutnya itu nikel 2 klorida atau juga bisa disebut NiCl2 adalah garam anhidrat berwarna kuning tapi lebih dikenal hidratnya yaitu NiCl2 6H2O berwarna hijau. Yuk lanjut. Pembuatan nikel klorida, produksi skala terbesar nikel klorida melibatkan ekstraksi dengan asam klorida dari nikel mate dan residu yang diperoleh dari penyulingan biji yang dipanggang mengandung nikel.
NiCl2 6H2O jarang dipersiapkan di laboratorium karena murah dan dapat disimpan lama. Hidrat dapat dikonversi ke bentuk anhidrat pada pemanasan dalam tionil klorida atau dengan pemanasan dengan aliran gas HCl. Next. NiCl2 6H2O dengan pemanasan dalam tionil klorida didapatkan persamaan NiCl2 6H2O plus 6SOCl2 menjadi NiCl2 plus 6SO2 plus 12HCl. Dehidrasi disertai dengan perubahan warna dari hijau menjadi kuning. Next. Aplikasi nikel klorida itu larutan nikel klorida digunakan untuk electroplating nikel ke logam lainnya. Nikel 2 klorida dapat menyebabkan gejala pencernaan, inhalasi, iritasi kulit, dan mata. Nikel dan senyawanya telah terbukti dapat menghasilkan kanker. Next. Selanjutnya yaitu nikel 2 oksida atau juga bisa disebut NiO, bubuk hijau, larut dalam asam dan amonium hidroksida, larut dalam air. Digunakan untuk membuat garam nikel dan untuk cat porselin, juga dikenal sebagai oksida nikel hijau. Next. Nama nikel oksida dalam nama UPEC itu nikel 2 oksida, nama lainnya nikel monoksida atau oksonikel. Tampaknya itu kristal padat hijau seperti pada yang gambar sebelumnya tadi. Terus baunya tidak berbau, titik leleh itu 1955 Celcius atau 2228 Kelvin atau 3551 Fahrenheit. Terus kelarutannya larut dalam KCN dan NH4OH. Next. Pembuatan NiO atau nikel oksida dapat dibuat dengan beberapa metode. Setelah pemanasan di atas 400 Celcius, bubuk nikel bereaksi dengan oksigen untuk memberikan NiO. Terus kemudian dalam beberapa proses komersial, oksida nikel hijau dibuat dengan memanaskan campuran bubuk nikel dan air pada 1000 Celcius. Lanjut. Yang selanjutnya itu metode pirolisis dari senyawa nikel 2 seperti hidroksida, nitrat, dan karbonat yang menghasilkan serbuk hijau muda. Next. Agung, Ini itu komponen dalam baterai nikel besi. Saya. Agung Tan, gantian Tan. Oh, Agung. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Agung Rizky Gumelang. Terima kasih. Ya. Aplikasi komponen dalam baterai nikel besi juga dikenal sebagai baterai addition. Baru-baru ini NiO digunakan untuk membuat baterai isi ulang NiCd ditemukan di berbagai perangkat elektronik sampai pengembang baterai litium ion lingkungan unggul. Metalurgi yang terutama digunakan untuk produksi paduan industri keramik untuk membuat frites dan glasir porselen. Next.
Udah. Oke, sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.